Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, introduce myself. My name is Muhammad Angga Fernanda, NPM 2311050, from class 23 Management A. I will presentation about health and safety in the workplace. Oke. Jadi definisinya dari kesehatan dan keselamatan kerja K3 atau Occupational Healthy and Safety OHS adalah suatu pendekatan sistematis yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengandalkan risiko yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Fokus utama adalah mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh. K3 bukan sekedar memenuhi kewajiban hukum, melainkan juga merupakan strategi korporat yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan, produktif, dan manusiawi. Implementasi K3 menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dari tingkat manajerial hingga operator lapangan. Lalu yang selanjutnya ini ada tujuan utama dari penerapan K3, meliputi di sini ada 5 poin. Nah, yang pertama itu melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ini termasuk bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomis, dan psikososial. Lalu yang kedua itu adalah menjamin kelangsungan operasional perusahaan. Kecelakaan dan insiden dapat menyebabkan kerugian finansial besar serta gangguan proses produksi. Lalu yang ketiga itu memenuhi regulasi hukum. Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang K3 dapat menyebabkan sanksi hukum, penutupan perusahaan, atau litigasi. Lalu yang keempat, meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja yang aman dan sehat meningkatkan moral, motivasi, dan efisiensi karyawan. Lalu yang terakhir dan yang kelima ini yaitu membangun budaya keselamatan. Perusahaan yang menjadikan K3 sebagai bagian dari nilai inti perusahaan akan memiliki reputasi positif dan daya saing tinggi di pasar. Lalu yang selanjutnya di sini ada kerangka hukum dan regulasi. Regulasi nasional. Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif mengenai K3, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Merupakan dasar hukum utama yang mewajibkan setiap tempat kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja dan orang lain di lokasi tersebut. Lalu ada PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3, mengatur penerapan sistem manajemen K3 secara terstruktur. Perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 100 orang atau risiko tinggi wajib menerapkannya. Lalu yang ketiga ada Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja fisik. Lalu yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan K3. Lalu ada standar internasionalnya yaitu ISO 45001 2018. Standar sistem manajemen K3 internasional yang menggantikan OHSAS 18001 fokus pada integrasi K3 dalam proses bisnis, manajemen risiko, dan keterlibatan pekerja. Lalu yang kedua itu ada ILO Convention Nomor 155 menetapkan prinsip umum untuk kebijakan nasional, K3, dan tanggung jawab negara dalam pengawasan dan perlindungan pekerja. Lalu selanjutnya ini ada sistem manajemen K3, SMK 3. Yang pertama ada kebijakan K3.
Kebijakan ketiga adalah pernyataan formal dari manajemen puncak yang menyatakan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Kebijakan ini harus tertulis dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, lalu ditinjau dan diperbarui secara berkala, lalu menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait K3. Lalu yang selanjutnya ada perencanaan K3. Perencanaan harus berbasis identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penetapan pengendalian. Pendekatan hierarki, hazard identification, risk assessment, and risk control digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya secara sistematik, menilai dampak dan kemungkinan risiko, menentukan prioritas, dan tindakan mitigasi. Lalu yang selanjutnya ada implementasi dan operasi. Penetapan tanggung jawab. Setiap individu diberi tanggung jawab sesuai fungsi dan perannya. Lalu pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan kerja dan resiko yang akan dihadapi. Lalu komunikasi. Informasi ketiga harus mengalir secara dua arah dan didukung oleh media yang efektif. Lalu dokumentasi. Prosedur catatan inspeksi, laporan kecelakaan, dan audit harus terdokumentasi. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi kerja. Evaluasi dilakukan melalui audit internal dan eksternal, inspeksi tempat kerja, lalu indikator kinerja K3 seperti jumlah kecelakaan, near miss, dan tingkat kepatuhan. Lalu tinjauan manajemen. Manajemen secara berkala meninjau efektivitas SMK 3, mengkaji hasil audit, merubah regulasi dan tren kecelakaan untuk melakukan perbaikan. Lalu di sini ada poin identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu klasifikasi bahaya. Nah, dalam klasifikasi bahaya itu ada bahaya fisik, kebisingan, suhu ekstrim, dan radiasi. Lalu bahaya kimia, gas beracun, cairan korosif. Lalu ada bahaya biologis, virus, bakteri, dan jamur. Lalu ada bahaya ergonomi, yaitu pengangkatan manual, postur kerja tidak tepat. Lalu ada bahaya psikososial, yaitu mengenai stres kerja, kekerasan di tempat kerja. Lalu yang selanjutnya ada penilaian risiko. Gunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menilai. Menilai apa? Yaitu menilai kemungkinan kejadian, frekuensi, lalu dampak, cedera ringan hingga kematian, lalu pengendalian yang sudah ada dan efektivitasnya. Lalu di sini ada budaya ketiga. Budaya ketiga itu dibentuk melalui komitmen pemimpin, pelibatan karyawan, dan komunikasi efektif. Lalu diperkuat dengan pengakuan terhadap perilaku aman. Lalu indikator budaya ketiga yaitu partisipasi pelatihan, pelaporan near miss, kebutuhan penggunaan APD. Nah, di sini ada data kecelakaan di Indonesia. Berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan terjadi terjadi puluhan ribu kecelakaan kerja tiap tahunnya. Lalu sektor konstruksi, manufaktur, dan pertambangan adalah penyumbang terbesar data kecelakaan yang ada di Indonesia. Lalu banyak kejadian tidak dilaporkan karena kurangnya kesadaran dan sistem pelaporan. Lalu di sini ada strategi peningkatan ketiga. Integrasi K3 ke dalam strategi bisnis. Lalu penggunaan teknologi seperti sensor gas, aplikasi pelaporan insiden, audit berkala dan benchmarking, lalu insentif bagi departemen yang mencapai target K3-nya. Lalu di sini ada studi kasus. Kecelakaan di pabrik kimia itu mengakibatkan ledakan akibat kegagalan sistem ventilasi yang baik,
Penyebabnya karena tidak ada inspeksi yang berkala. Lalu yaitu keberhasilan perusahaan energi. Zero Accident selama 3 tahun setelah menerapkan ISO 45001 dan pelatihan intensif. Lalu kesimpulan. Lalu di sini ada hierarki pengendalian risiko. Yang pertama itu ada eliminasi, menghapus total sumber bahaya, misalnya mengganti proses kerja yang membahayakan. Lalu substitusi, menggantikan bahan kimia berbahaya dengan yang kurang berbahaya. Contohnya menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Lalu rekayasa teknis seperti menambah sistem ventilasi, pelindung mesin, lalu pembatas akses. Lalu yang selanjutnya itu ada kontrol administratif. Itu pengaturan jam kerja, rotasi karyawan, pembuatan SOP, papan peringatan. Lalu alat perlindungan diri, APD, merupakan pertahanan terakhir bila kontrol lain tidak cukup. Lalu di sini ada alat perlindungan diri APD. Klasifikasi dan persyaratannya yaitu perlindungan kepala, helm standar SNI atau ANSI untuk konstruksi dan pertambangan. Lalu selanjutnya ada perlindungan mata dan wajah seperti kacamata safety, face shield untuk pekerjaan pengelasan atau cairan korosif. Lalu selanjutnya ada perlindungan pernapasan, respirator, lalu masker N95 untuk debu, uap, gas beracun. Lalu ada pelindung tangan seperti sarung tangan bahan nitril, karet, dan kulit. Lalu ada perlindungan kaki seperti sepatu safety anti slip, tahan listrik, lalu sepatu yang tahan panas. Lalu di sini ada tanggapan darurat dan manajemen krisis. Elemen pentingnya yaitu identifikasi skenario darurat seperti kebakaran, gempa, kebocoran bahan kimia, lalu penunjukan koordinator evakuasi, petugas P3K, dan petugas pemadam internal. Lalu selanjutnya itu ada rencana pemulihan pasca insiden, business continuity plan. Lalu pengujian sistem alarm dan prosedur evakuasi minimal 2 kali setahun. Lalu yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja adalah investasi jangka panjang, lebih dari sekedar kepatuhan terhadap hukum. K3 mencerminkan kepedulian terhadap sumber daya manusia. Perusahaan yang sukses dalam mengelola K3 akan menikmati manfaat yang ganda, meningkatkan produktivitas dan perlindungan terhadap reputasi korporat. Penerapan K3 harus menjadi budaya, bukan hanya proyek. Kepemimpinan yang kuat, partisipasi aktif, dan sistem yang handal akan membawa organisasi menuju 0 kecelakaan dan kinerja yang unggul. Mungkin sekian saja penjelasan saya atau presentasi saya mengenai healthy safety workplace. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.